kita akan bahas tentang ukuran letak. Yang pertama, ukuran letak data tunggal. Ada kuartil. Jadi kita bahas kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama, yaitu ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi di sini membagi 4 bagian menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Nah, Q1 ini adalah kuartil bawah, Q2 ini kuartil tengah, dan Q3 ini kuartil atas. Di sini data X1 sampai Xn, di mana N bilangan asli lebih besar atau sama dengan 4, berlaku. Jadi bila N-nya ganjil, ini rumusnya. Dan bila N-nya genap, maka ini rumusnya. Misalnya, datanya 4, 6, 7, bla 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 sampai 8. Ini jumlah datanya ganjil. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganjil kan? Maka rumus ini yang digunakan. Misalnya disuruh cari Q1, Q2, Q3. Maka tinggal kita ganti saja nilainya. Jika ditanya kuartil 1 berarti 1/4. Jika kuartil 2 berarti 2/4. Jika kuartil 3 berarti 3/4. Nah, di sini Q1 berarti 1/4 kali N tambah 1. Berarti 1/4 karena N-nya adalah 11, jumlah datanya tadi, berarti 11 tambah 1. Berarti diperoleh 1/4 kali 12. 1 kali 2, 1 kali 12, 12. 12 bagi 4 adalah 3, berarti X3. Karena Q1-nya sama dengan X3, maka lihat urutan data ketiga. Berarti 1, 2, 3, yaitu 4. Maka Q1-nya adalah 4. Dengan cara yang sama, mencari Q2 dan Q3. Sesuaikan saja. Jika di sini Q2 berarti 2/4, jika Q3 3/4. Nah, bagaimana kalau untuk data genap? Ini genap ya, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 itu adalah genap. Kita urutkan datanya dari terkecil sampai terbesar, yang ini menjadi ini. Oke, kita cari ini rumusnya. Berarti misalnya Q1 1/4 N tambah 2. Kenapa di sini N? Karena I-nya itu 1 di sini. Berarti karena N-nya 10, 10 tambah 2 hasilnya 12. Dan 12 bagi 4 juga hasilnya 3. Berarti Q1-nya sama ya, yaitu di X pangkat 3, di X3. Lihat urutan data ketiga. 1, 2, 3 adalah 5. Begitupun seterusnya. Kalian bisa lihat sini contoh-contohnya. Lanjut ke desil. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Oke, sehingga ini adalah rumus letak desil. Desil I. Jadi I-nya ini bisa desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I-nya sampai 9 saja. Dan N-nya banyaknya data, rumusnya ini. Jadi N-nya itu ganti dengan banyaknya data dan I-nya ganti dengan tergantung desil keberapa yang kalian mau cari. Desil 1K, desil 2K, desil 3K, dan seterusnya. Misalnya ini datanya, kita urutkan dulu. Oke, kita cari misalnya D3. Maka kita ganti I-nya menjadi 3, N-nya hitung datanya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 tambah 1 rumusnya ya, dibagi 10. Karena ini desil, berarti dibagi 10. 13 tambah 1, 14. 14 kali 3 lalu dibagi 10, hasilnya 4,2. Nah, urutan data 4,2 begini caranya. Misalnya sini X4 tambah 0,2 dikali X5 dan X4 sama dengan 7
X4 nya ini urutan data keempat, 1, 2, 3, 4, 7 ditambah 0,2 dikali X5 kurang X4. Kenapa? Jadi kenapa di sini 7 kurang 7? Karena X5 nya 1, 2, 3, 4, 5 adalah 5 dan X4 nya adalah 1, 2, 3, 4, 7. Menghasilkan 7 tambah 0 sama dengan 7. Lanjut ke presentil. Presentil itu membagi data menjadi 100 bagian, berarti dia I/100. Ini rumusnya. Oke, sama seperti tadi ya, kalian sesuaikan saja dengan rumusnya. Intinya dia per 100. Kita lanjut ukuran letak data berkelompok. Untuk kuartil data berkelompok, ini rumusnya. Ini keterangannya, ini hampir sama ya yang saya sudah jelaskan kemarin. Oke, ini datanya, ini FK-nya. Kita cari dulu FK-nya. FK-nya itu misalnya ini 2, tetap 2. Lalu berikutnya itu 2 tambah 6, hasilnya 8. Lalu berikutnya itu 8 tambah 8, hasilnya 16. Lalu 16 tambah 15, hasilnya 31 dan seterusnya sampai terakhir 48 tambah 2 hasilnya 50. Jadi sesuai dari sini ya, ditambah-tambahkan. Kita lanjut mencari letak Q1, yaitu 1/4 per N. Karena N-nya adalah 50, atau N ini adalah jumlah data. Jumlah data di contohnya tadi itu adalah 50. Berarti 1 kali 50, 50 bagi 4 adalah 12,5. Jadi kuartil 1 ini adalah 12,5, itu berada pada kelas ketiga. Nah, maka kita fokus pada kelas yang memuat Q1, yaitu kelas ketiga. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencari tepi bawah. Di sini tambah ya. Lalu 1/4 per N ini nilainya yang ini 12,5 dikurang frekuensi kumulatif sebelum frekuensi yang memuat Q1 itu adalah 8 dibagi dengan frekuensi yang memuat Q1 adalah 8 juga. Kebetulan sama ya. Lalu dikali dengan panjang kelasnya yaitu 3. Jadi ini sudah pernah saya jelaskan ya bagaimana cara melihatnya. Maka kita hitung ini semua menghasilkan 52,19. Ini adalah Q1-nya. Dengan cara yang sama mencari Q2 dan Q3. Jadi ganti saja I-nya. Jika Q1 1/4, maka Q2 2/4. Jika Q3 adalah 3/4. Lanjut ke desil. Jadi rumusnya sama. Yang membedakan adalah pembaginya. Jika kuartil dia I/4, jika desil dia adalah I/10. Jadi caranya sama ya. Tinggal ganti saja, sesuaikan. Pernya ini. Dia per 10. Begitupun untuk presentil data berkelompok rumusnya ini. Ya, hampir rumusnya sama, yang membedakan adalah pernya. Di sini adalah per 100.